The Economist barusan mengeluarkan rilis baru lagi, yaitu di mana dia bilang bahwa pandemi COVID ini bakalan selesai di seluruh dunia itu di 2023. Dan Indonesia itu akan selesai di 2023. Nah, banyak perdebatan di sini. Kok lama gitu? Butuh 1 tahun lebih kan? 1 tahun 8 bulan gitu. Indonesia baru terlepas dari jerat pandemi. Hai netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas salah satu buku atau mereview suatu buku, tapi saya akan membahas salah satu research yang dikeluarkan oleh The Economist mengenai pandemi COVID ini di dunia ini bakalan selesai kapan sih gitu. Nah, seperti yang teman-teman perlu ketahui, The Economist ini adalah salah satu surat kabar terkemuka yang berasal dari Inggris. Dan kalau misalnya saya nitain itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia nitain itu? Memperhatikan lah ya, bahwa banyak sekali prediksi The Economist ini yang sesuai gitu. Sebagai contoh, The Economist bilang bahwa pandemi ini bakalan selesai lebih dari 1 tahun, yang dimana sebelumnya banyak riset yang memprediksi di 1 tahun itu bisa selesai gitu. Ya mungkin prediksinya terlalu optimis ya, tapi The Economist state bahwa ini lebih dari 1 tahun pandemi ini, dan ternyata benar lah. The Economist barusan mengeluarkan rilis baru lagi, yaitu di mana dia bilang bahwa pandemi COVID ini bakalan selesai di seluruh dunia itu di 2023. Dan Indonesia itu akan selesai di 2023. Nah, banyak perdebatan di sini. Kok lama gitu? Butuh 1 tahun lebih kan? 1 tahun 8 bulan gitu. Indonesia baru terlepas dari jerat pandemi COVID. Nah, kok bisa seperti itu? Kita bahas di sini. Nah, sebenarnya untuk roll out dari vaksin COVID ini itu tidak bisa ke seluruh negara langsung. Jadi vaksin COVID ini bakalan bisa nge-cover negara-negara besar dulu gitu. Seperti apa? Seperti kalau misalnya saya lihat di sini, itu ada Amerika dan Eropa. Ini adalah negara-negara yang pertama yang terbebas dari pandemi COVID, yang dimana semua atau sekitar 80% penduduknya sudah divaksin anti-COVID ini. Nah, kemudian dilanjutkan di awal tahun 2022 itu negara-negara yang ya bukan negara kaya ya, tapi negara yang medium lah, itu baru bisa mendapatkan atau baru bisa nge-cover semua penduduknya bisa mendapatkan vaksin anti-COVID ini. Negara apa aja itu? Di sini tercatat Kanada itu ke-cover di 2022, di pertengahan 2022. Kemudian di sini juga kita lihat Australia, dan di sini yang menarik adalah Rusia. Kalau kita ngelihat patternnya, negara-negara yang tadi sebelumnya yang saya sebutkan, penduduknya relatif dikit. Tapi Rusia di sini penduduknya relatif banyak. Kok bisa dia lebih dulu daripada negara-negara lain yang penduduknya ya kurang lebih sama kayak China, India, dan termasuk Indonesia? Kok bisa? Karena Rusia itu punya vaksin sendiri, gitu. Dan Rusia di sini dikatakan bahwa vaksinnya mereka itu lebih lebih bisa approve lah daripada yang lainnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan di akhir 2022, negara-negara lain itu baru bisa mengikuti atau bisa mengcover seluruh penduduknya untuk mendapatkan vaksin anti-COVID ini, yaitu dilanjutkan dengan China dan India gitu. Nah, di sini menariknya salah satu permasalahan kenapa roll out atau penyebaran vaksin anti-COVID ini susah di beberapa negara, karena ya sesimpel jumlah penduduknya. Nah, kalau gitu Cina sama India kok bisa, padahal penduduknya Cina lebih banyak daripada Indonesia? Karena Cina sama Indonesia punya atau sudah memproduksi vaksin sendiri. Kayak gitu, jadi mereka lebih cepat karena mereka punya vaksin sendiri gitu. Alasannya sesimpel itu. Kemudian dilanjutkan sama negara-negara lainnya, seperti kalau misalnya di ASEAN itu Malaysia itu di 2022 juga gitu. Nah, yang menjadi masalah ini adalah Indonesia. Kenapa Indonesia bisa sampai 2023 gitu? Kalau misalnya bisa dilihat di sini, alasannya ada beberapa hal. Jadi ketersediaan vaksin di sini tuh. Loh, kok bisa ketersediaan vaksin? Karena gini,
Yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya dibutuhkan 12,5 miliar vaksin untuk nge-cover semua penduduk di dunia. Tapi saat ini yang udah di-order itu masih sekitar 6,4 miliar. Jadi masih separuhnya. Kenapa? Karena ya sesimpel negara-negara tersebut nggak ada duit buat beli vaksin itu. Nah, saat ini Indonesia itu kita kan beberapa kali mendengar bahwa nanti ada vaksin COVAX ya. Nah, masalahnya gini, vaksin COVAX ini itu adalah dapat bantuan dari WHO, yang dimana WHO cuma bisa membantu penyebaran vaksin hanya untuk 20% dari jumlah penduduk negaranya. 80%-nya gimana? Ya negara tersebut beli sendiri. Ada berita yang cukup simpang siur ya. Sebenarnya Indonesia ini sudah beli atau belum gitu lah. Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau misalnya sudah bisa beli, seharusnya sih Indonesia di akhir 2022 itu bisa nge-cover. Kalau udah bisa, kalau ada duit buat beli ya. Permasalahannya Indonesia punya nggak? Itu. Gak hanya harga dari vaksinnya, tapi distribusinya juga kayak gimana? Ini bakalan ribet gitu, apalagi Indonesia negara kepulauan gitu, bakal menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kenapa Indonesia itu sampai 2023 gitu? Karena ya satu, vaksinnya mereka harus beli, kita harus beli kok mereka ya. Kita harus beli, gak beda dengan India sama China yang punya vaksin anti COVID sendiri. Jadi harus beli dari pendanaan dari beli barangnya dan kemudian logistik. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, sebenarnya pendapat saya gimana, opini saya kayak gimana? Nah, menurut saya sih sebenarnya Indonesia itu memang feeling saya itu ya di 2023 sih baru bisa ke-cover semuanya. Tapi nih, kemungkinan besar kayak misalnya Pulau Jawa, Sumatera kayaknya di tahun 2022 sudah bisa ke-cover. Jadi 2023 statementnya itu untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk negara Pulau Jawa, mungkin Sumatera atau pulau-pulau yang memiliki populasi besar itu kemungkinan di akhir 2022 itu seharusnya sudah bisa ke-cover. Gitu sih menurut saya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua gitu. Jadi again, ini bukan buat nakut-nakutin, kita sebagai antisipasi aja. Karena sebelumnya kan kita di PHP-in, di akhir tahun ini, di akhir tahun lalu itu seharusnya COVID udah bisa selesai, tapi ternyata nggak juga gitu, ya kan. Nah, kita sekarang bisa antisipasi lah, ternyata kalau misalnya teman-teman punya bisnis, punya rencana gitu, atau rencana jalan-jalan, bisa dibayangkan bahwa Indonesia ini baru bisa lepas dari COVID 100% itu di 2023 gitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau komentar, silakan tinggalkan di kolom bawah. Oke? Terima kasih buat yang nonton, dan kalau misalnya teman-teman suka sama channel ini, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe dan share tentunya. Thank you for watching. Ciao.